Di antara kekhususan orang-orang Syiah, ini kerusakan akidah orang Syiah yang tidak dimiliki oleh firqah-firqah sesat yang lainnya adalah meyakini Al-Quran tidak otentik, Al-Quran kurang. Al-Quran terjadi perubahan. Para ulama ahli firqah-firqah dalam buku-buku mereka seperti saya sebutkan, seperti Maqalatul Islamin, ya, aqaid apa namanya, aqidah Salasah wa Sab'in firqah, dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, dalam kitab Al-Milal wan Nihal karya Syahristani, dalam kitab misalnya An-Nihal fil Milal wal Ahwa, ya, karangannya Ibnu Hazm. Mereka menyebutkan banyak firqah, di antaranya firqah Khawarij, di antaranya firqah Mu'tazilah, di antaranya firqah Murji'ah, dan cabang-cabangnya di antaranya firqah Rafidhah, firqah Syiah. Namun seluruh firqah-firqah sesat yang ada dalam Islam semuanya mengakui bahwasanya Al-Quran itu otentik, tidak ada perubahan. Semuanya. Hanya saja mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Tapi mereka mengakui Al-Quran tidak ada perubahan. Al-Quran itu murni dijaga oleh Allah. Mereka mengakui. Firqah sesat manapun. Kecuali orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini satu-satunya firqah yang menyatakan Al-Quran ada perubahan. Ini akidah spesialnya orang-orang apa? Syiah. Yang tidak dimiliki oleh firqah-firqah sesat yang lainnya. Dan ini benar-benar mereka nyatakan dalam buku-buku mereka. Bahkan riwayat tentang telah terjadi perubahan terhadap Al-Quran, ribuan riwayat. Tidak mungkin mereka tolak. Dan termaktub dalam buku-buku terkenal mereka seperti Al-Kafilul Kulaini, kemudian Biharul Anwar, dan kitab-kitab topnya milik orang Syiah semuanya menyatakan Al-Quran tidak otentik lagi. Oleh karena tatkala Ibnu Hazm rahimahullah berdebat dengan orang-orang Nasrani, kemudian Ibnu Hazm membuktikan bahwasanya dalam Injil itu ada perubahan, tidak otentik lagi karena ada tangan-tangan manusia yang merubah Injil. Disebutkan kontradiksi antara yang terdapat dalam Injil disebut oleh Ibnu Hazm, membuat orang-orang Nasrani bungkam, tidak bisa berbicara, mengakui bahwasanya Injil telah terjadi perubahan. Namun apa kata orang-orang Nasrani? Benar, Injil ada perubahan, tapi Al-Quran juga ada perubahan. Kata Ibnu Hazm, siapa yang bilang Al-Quran ada perubahan? Orang-orang Syiah yang mengatakan demikian. Kata Ibnu Hazm, orang Syiah bukan Islam. Gampang, kata dia apa? Orang Syiah bukan apa? Bukan Islam. Karena barang siapa yang mengatakan Al-Quran ada perubahan, itu bukan orang Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, meskipun seluruh jin dan seluruh manusia berkumpul untuk bisa membuat seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan bisa. Kalau ternyata Al-Quran ada perubahan, "Lau kana min indillah indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kalau Al-Quran bukan dari Allah, maka akan terjadi banyak kontradiksi. Kalau ternyata Al-Quran ada perubahan, orang lain bisa bikin seperti Al-Quran. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Kita orang Islam meyakini, barang siapa yang meyakini ada satu huruf dalam Al-Quran yang kurang dan dirubah, kita bilang dia kafir. Berarti kita tidak meyakini penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Bagaimana lagi kalau orang-orang mengatakan Al-Quran ya banyak perubahan, ayat-ayat didistorsi, ayat-ayat kurang, yang lakukan siapa? Para sahabat. Oleh karenanya satu akidah orang Syiah ini sudah cukup membuat kita mengkafirkan mereka. Karena memang kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah sempurna dan tidak ada perubahan, dan Allah menjaga Al-Quran dari adanya perubahan. Oleh karenanya di antara mukjizat Al-Quran, ya, walaqad yassarnal lidzikri, kami telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Banyak orang yang menghafal Al-Quran mudah. Orang anak kecil aja hafal Al-Quran, umur masih 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada perubahan sedikit Al-Quran, maka akan ketahuan. Tidak mungkin ada perubahan dalam Al-Quran. Namun inilah akidah orang-orang Syiah. Sampai-sampai ulama mereka yang bernama An-Nuri At-Tabarsi menulis sebuah kitab Faslul Khitab fi Tahrifi Kalami Rabbil Arbab. Penjelasan yang gamblang tentang bahwasanya Al-Quran sudah berubah. Dia menukil banyak perkataan ulama tentang adanya perubahan dalam Al-Quran. Inilah yang menyebabkan terjadi perkelahian di Sampang, iya atau tidak? Gara-gara meyakini Al-Quran sudah tidak otentik. Ya, orang jengkel dibilang Al-Quran tidak otentik. Kitab suci yang kita selama ini kita yakini dikatakan tidak beres. Dan meyakini Al-Quran itu kurang, ini kekufuran yang paling top. Kenapa? Kalau kita meyakini Al-Quran itu kurang atau ada perubahan, maka tidak ada kekufuran lagi. Orang boleh meninggalkan sholat, orang boleh berzina. Sekarang kalau ada orang mengatakan zina itu halal, bagaimana kita membantah dia? Kita bilang dalam Al-Quran zina haram.
Maka dengan mudah dia mengatakan, mungkin ayat tentang zina itu ada perubahan. Sebagaimana kata orang-orang apa? Syiah. Ada orang mengatakan jilbab tidak wajib. Kita bilang dalam Al-Quran jilbab. Itu mungkin ayat dirubah sama sahabat. Tidak bisa kita mengkafirkan orang kalau kita meyakini Al-Quran itu apa? Ada perubahan. Kalau ada yang mengatakan solat tidak wajib, kita bilang kamu kafir. Kenapa kamu kafirkan saya? Dalam Al-Quran disebutkan Quran solat, aqimus solat, solat wajib, dirikan solat. Kata dia mungkin itu ayat yang dirubah oleh sahabat. Repot seperti ini. Jadi Syiah ini membuka pintu kesesatan selebar-lebarnya, pintu kekufuran selebar-lebarnya. Karena puncak kekufuran adalah menyatakan Al-Quran ada perubahan. Kitab suci sudah tidak ada, terus apa yang mau dijadikan pegangan?